Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran bagi yang tadi belum bisa mengikuti Google Meet ya, Dek ya. Tentang tata nama Simplisia, langsung saja. Yang sudah Ibu jelaskan kemarin, Simplisia itu merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Jadi bahan itu belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dia baru dikeringkan. Dan bahan itu bisa berasal dari tumbuhan, hewan, maupun makhluk hidup yang lainnya. Terus, jenis-jenis Simplisia itu ada 3. Nabati, hewani, dan mineral. Nabati itu pada intinya dia berasal dari tanaman. Bisa seluruh bagian tanaman yang digunakan, atau hanya eksudatnya saja, atau isinya. Jadi daunnya tok, batangnya tok, atau akarnya saja itu namanya eksudat. Nah, contoh untuk Simplisia nabati itu ada folium itu daun, herba seluruh bagian tanaman, floss itu bunga, cortex itu bagian batangnya, kemudian radix itu akar, lignum itu kulit kayunya, fructus itu buah, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada Simplisia hewani. Kalau hewan ya berarti berasal dari hewan. Bisa hewan utuh atau bagian tertentu saja yang digunakan. Misalnya bagian tulangnya saja. Atau hormon dan enzimnya saja gitu ya. Kemudian ada Simplisia mineral. Kalau mineral itu berarti berasal dari bahan mineral yang diolah secara sederhana dengan secara kimia. Contohnya ada CaCO3 atau pakai kaolin. Gitu ya. Jadi ada nabati, hewani, dan mineral. Jadi tumbuhan, hewan, dan bahan mineral lain. Kemudian tata namanya, singkatnya saja, tata namanya itu nanti mengikuti dengan penamaan nama Latin tumbuhan. Dulu di SMP sudah pernah. Kita langsung aja ya. Contoh. Nah, nanti 11 nama Simplisia ini bisa kalian hafalkan. Kalian baca di rumah, catat di buku catatannya. Kalau bagian yang digunakan itu akar, nanti nama Simplisianya ada kata-kata radix. Kalau umbi lapis berarti bulbus. Kalau rimpang itu rhizome, kulit kayu cortex, kayu lignum, batangnya caulis, bunga itu floss, buah fructus, biji semen, daun folium, seluruh bagian yang digunakan dari akar sampai buah, daun, dan semuanya utuh satu tumbuhan itu namanya herba. Kita langsung ke yang pertama, Oryza ini menunjukkan nama genusnya. Kemudian Sativa itu menunjukkan nama spesiesnya. Jadi dua kata ini terdiri dari genus dan spesies. Penulisannya, aturannya, kalau kalian ini tulis tangan, huruf pertama besar, yang lain kecil di kata yang pertama. Kata yang kedua, hurufnya kecil semua. Kalau tulis tangan, silahkan digaris bawahi per kata, Oryza digaris, Sativa digaris. Jangan langsung digaris semuanya gini. Nggak bisa, spasinya jangan dikasih garis. Cukup per katanya aja. Tapi kalau ditulis tangan, silahkan dicetak miring. Gitu ya. Jadi kata yang di depan menunjukkan genus, yang di belakang adalah Sativa. Tata nama Simplisia berdasarkan genusnya, berarti berdasarkan kata yang pertama. Contoh ada nama tanaman Cinchona succirubra. Berarti genusnya Cinchona toh? Bagian yang digunakan korteksnya nih, berarti nama Simplisianya Cinchona cortex. Tinggal begitu ya. Brugmansia candida, genusnya berarti Brugmansia. Bagian yang digunakan daunnya, nama Simplisia daun itu adalah folium, berarti nama Simplisianya Brugmansia folium. Tinggal seperti itu ya, Dek ya. Terus, kalau berdasarkan spesiesnya sama, tinggal kata yang kedua yang diambil. Berarti kalau Atropa belladonna, nama spesiesnya adalah belladonna. Bagian yang digunakan herba, berarti nama Simplisianya belladonna herba. Gitu. Kalau ini nama spesiesnya berarti Calamus. Bagian yang digunakan bagian rhizomnya atau rimpangnya. Berarti nama Simplisianya Calamus rhizoma. Terus, berdasarkan genus dan spesies. Oke, kalau dua ini dipakai semua, berarti
nama Latin ini dipakai semua. Ini genusnya, ini spesiesnya. Tinggal belakangnya mau bagian mana yang digunakan. Ternyata rhizomnya, berarti nama simplicianya Curcuma ceruginosa rhizome. Ini juga sama, semuanya digunakan, bagian yang digunakan fructus berarti Capsici fructescentis fructus. Gitu ya. Oke, ini contoh penamaannya yang lain. Di sini ada temulawak yang digunakan rhizomnya. Terus dia pakai penamaan curcuma. Curcuma rhizome berarti penamaan genus, ya kan? Karena yang dipakai kata yang pertama. Yang ini biji itu semen. Dia pakai Araceae semen, berarti penamaan genus lagi, kata yang pertama. Terus di sini ada Caesalpinia sapan. Kayu, itu lignum, dia pakai sapannya, berarti dia penamaan spesies, sapan lignum. Oke, kita coba ya, Dik ya. Mari kita coba. Di sini ada nama Latin Caesalpinia pulcherrima. Terus bagian yang digunakan adalah bunganya. Terus kita mau bikin nama simplicianya dengan penamaan spesies. Otomatis kita ambilnya yang spesies. Kata spesies itu kan yang di kata yang kedua, berarti pulcherrima. Bagian yang digunakan bunga. Bunga itu nama simplicianya apa tadi? Flos toh? Berarti nama simplicianya Pulcherrima flos. Gitu. Contoh yang kedua, di sini ada nama Latin tumbuhan Curcuma santoriza. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya, kita pakai penamaan genus. Berarti nama simplicianya Curcuma, genus itu kan kata yang pertama. Rimpang itu nama simplicianya rhizome, berarti Curcuma rhizome. Terus, contoh yang ketiga ada Cassia alata. Yang digunakan daun, kita pakai penamaan genus dan spesies. Berarti dua-duanya digunakan dong, jadi Cassia alata. Daun, nama simplicianya Folium. Gitu. Tugas kalian di sini adalah melengkapi tabel di bawah ini dikumpulkan paling lambat Rabu jam 10 malam. Di sini ada nama Latin. Nah, di sini sudah ada bagian yang digunakan untuk simplicia. Di sini kalian tinggal namai. Nama simplicianya jadi apa? Berdasarkan penamaan apa? Di sini ada penamaan genus, berarti ambil genusnya aja, terus diikuti bagian yang digunakan dari simplicianya. Di sini sudah ada pakai penamaan apa. Nah, kalian tinggal melengkapi ini, nanti dihapus, terus kalian tinggal tulis nama simplicia yang benar seperti apa. Terus di buku catatan kalian dikumpulkan hari Rabu jam 10 paling lambat. Oke, gitu ya. Video bagi yang belum ikut Google Meet, diharapkan minggu depan bisa ikut Google Meet supaya paham ya, karena ini adalah dasar-dasar. Kalau ini nggak bisa, sampai seterusnya tidak bisa menjamin bisa atau tidak. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya adalah cara pembuatan simplicia. Silakan dipelajari, ketemu lagi. Itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.